Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibnu Khazanah Furqon dari Rekap Channel Sobat Kutu Buku. Pada video kali ini saya akan persembahkan buku Muhammad Al-Fatih versus Flood yang ketiga atau yang terakhir. Langsung saja kita masuk ke dalam bukunya. Yang pertama adalah judulnya, yaitu Muhammad Al-Fatih versus Vlad Dracula. Buku ini ditulis oleh Handri Satria dan Saif Muhammad Isa. Di awal buku ini diceritakan tentang Vlad yang kabur dari penjara Corvinus. Lalu diperlihatkan juga pasukan Sultan Mehmed yang terbaring akibat terkena racun dari Sungai Arges. Radu yang heran dengan keadaan tersebut berinisiatif untuk mencari tahu kenapa Sungai Arges beracun dan beranggapan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan Vlad. Lalu Radu pun menemukan sesuatu di hulu sungai yang membuat sungai itu beracun. Banyak sekali tumpukan mayat hewan dan manusia di hulu sungai. Radu pun melapor kepada Sultan. Di suatu malam, Sultan sedang mengecek dokumen-dokumen kerajaannya. Tanpa disadari oleh Sultan, ada seseorang yang menyusup ke dalam tendanya. Tiba-tiba Sultan menyadarinya dan langsung menghindar dari serangan penyusup tersebut. Setelah Sultan sadar, penyusup itu adalah Vlad yang ingin membunuhnya. Kemudian keduanya pun bertarung dengan sengit. Sementara itu di luar tenda, kobaran api mulai menyala dengan hebat. Semua pun keluar untuk memadamkannya. Saat sedang bertarung, udara panas mulai masuk ke dalam tenda Dracula yang melihat Sultan sedang lengah menggunakan sihirnya untuk membuat Sultan tak berkutik. Namun Sultan membaca ayat kursi dan surah 3 kol. Vlad yang merasa dirinya telah menang pun tertawa dengan bangganya. Kemudian Sultan pun mengolok Vlad yang membuat dirinya terkaget. Lalu Sultan melakukan serangan yang membuat pedang Vlad terbelah menjadi dua. Setelah terkejut melihat pedangnya patah, sebuah tiang roboh di antara mereka. Lalu Vlad pun kabur untuk menemui pasukannya. Pagi harinya pasukan Sultan Mehmed membersihkan tempat kebakaran tadi malam. Mereka tidak ingin lingkungan tercemar oleh bekas kebakaran. Di tempat lain, saat Sultan sedang berbicara dengan Radu, ada seorang utusan yang membawa berita duka bahwasanya guru Sultan Mehmed telah meninggal. Setelah penyerangan Vlad tadi malam, Vlad tidak menampakkan batang hidungnya. Kesempatan ini digunakan oleh Sultan untuk memperkuat kerajaannya. Lalu setelah beberapa bulan berlalu, desas-desus kekejian Vlad mulai tercium kembali. Sultan mengirim pasukan dengan jumlah yang lumayan banyak untuk menangkap Vlad. Lalu tiba-tiba datang pasukan pengintai Utsmani yang datang ke tempat Sultan, memberitahukan bahwa mereka melihat pemandangan yang sangatlah mengerikan. Setelah menerima info tersebut, Sultan membawa pasukan besarnya itu untuk pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh pasukan pengintai. Saat mereka tiba di tempat yang ditunjukkan oleh pasukan pengintai, mereka melihat kengerian yang sesungguhnya. Melihat dalam sebuah tulisan dikatakan sebanyak 20.000 laki-laki, perempuan, dan bocil dipajang di tiang-tiang panjang tersebut. Setelah itu tiba-tiba pasukan Sultan mendapat serangan dari musuh berupa anak panah. Pertempuran besar pun terjadi, namun ada pasukan yang bernama Armata Rossi atau pasukan Zirah Merah. Mereka mengincar sahabat-sahabat Sultan dan Sultan itu sendiri. Pasukan ini tangguh dan lincah meski menggunakan zirah. Setelah peperangan panjang, mereka berhasil mengusir pasukan Dracula. Namun Sultan bersedih karena sahabat terdekatnya, yaitu Zaganos Pasha, telah meninggal dunia. Namun Sultan tetap tabah dan sabar walaupun tanpa Zaganos. Sultan berhasil merebut kembali wilayah Wallachia yang dulunya direbut oleh Vlad. Lalu Sultan pun mengangkat Radu sebagai gubernur di Wallachia. Di Hungaria, kediaman Corvinus, Vlad kembali ke sana untuk bekerja sama. Lalu di tempat lain ada para petani sedang main kejar-kejaran dengan pasukan Vlad karena mereka tidak sanggup membayar pajak. Di waktu yang sama ada pasukan Utsmani yang sedang berpatroli. Petani tersebut bertemu dengan pasukan itu. Kemudian pasukan Utsmani bersedia memberikan bantuan kepada para petani itu. Di waktu yang sama pasukan Vlad pun datang, lalu terjadilah peperangan yang diakhiri dengan kemenangan para pasukan Utsmani. Dari para petani tersebut, mereka mendapat banyak info termasuk persembunyian Vlad dan kematian Radu. Lalu Sultan mengirim pasukan sebanyak 150 infanteri dan berhasil masuk dan membunuh Vlad dalam pertandingan 1 melawan Sultan Muhammad Al-Fatih. Terima kasih, itu saja review video hari ini.
walaupun singkat dan tidak terlalu jelas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.